Hai friends, pernah gak sih kamu ngerasa burnout? Mental, fisik, emosi, capek aja gitu ngelakuin sesuatu mungkin dari kantor atau dari rumah. Mungkin ini hal yang kamu rasain sendiri atau dalam relasi. Jadi, aku juga pernah merasakan seperti itu. Burnout merasa dalam kerjaan yang gak cocok. Terus aku mencari cara gimana nih biar aku nggak terus kayak lagi berenang melawan arus. Capek aja tapi stay di tempat yang sama. Salah satu hal yang ngebantu aku banget dengan burnout tersebut adalah mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri macam-macam caranya. Awalnya aku dari yoga, terus dari meditasi, dan human design. Gimana human design bisa ngebantu kita kalau lagi ngerasa burnout? Karena human design ini adalah suatu modalitas untuk melihat keunikan kita secara lahir itu seperti apa. Mungkin kamu pernah dengar kata nature versus nurture gitu ya. Naturally kita lahir itu memiliki kelebihan dan kekurangan dan potensi yang sudah ada jelas sebetulnya. Mungkin kita juga dibesarkan oleh keluarga, dari lingkungan edukasi, dari lingkungan pekerjaan, dan ini yang akhirnya membuat kita di nurture menjadi diri kita saat ini. Nah, untuk memahami lagi, memvalidasi sebenarnya teman-teman didesain seperti apa. Jadi di human design ini kita bisa mendapatkan beberapa pointers atau petunjuk. Misalkan petunjuk bagaimana cara kita kerja. Mungkin kerjanya lebih senang melakukan suatu proses yang sendiri, mungkin yang depan umum. Jadi banyak berdiskusi sama orang lain. Mungkin cara mengelola emosi, apakah emosi kita yang gampang nyerap dan sensitif sama lingkungan sekitar, atau kita yang memberikan emosi itu keluar dengan passion, art, creativity. Mungkin dari human design juga bisa ngebantu kamu untuk mengetahui lagi nih, mana ya PR-PR dalam kehidupanku, biar hidupnya itu mengurangi stres mental, fisik yang kita rasain kalau lagi ada masalah di pekerjaan atau di rumah. Banyak klien yang pernah aku ajak diskusi itu mengalami burnout terbesar dari kantor. Jadi mungkin ada burnout dari berangkat ke kantor, pulang ke kantor, atau ada masalah dengan atasannya, bawahannya, atau politik kantor, atau merasa nggak cocok aja sama tipe kerjaannya. Nah, kita kulik lagi nih bagaimana dari human design bisa ngebantu teman-teman untuk lebih nyaman dalam bekerja. Jadi nggak cuman capeknya aja, tapi ada ngerasa puas. Nah, kita kulik bareng yuk sama-sama di video ini untuk beberapa tipe human design dan pertanda kalau lagi stres atau burnout dan juga gimana cara mengatasinya. Oke, jadi di human design kamu perlu untuk mengisi informasi tanggal lahir di sebuah software. Aku merekomendasikan jovianarchive.com. Informasi yang kamu butuhkan adalah namamu, tanggal, bulan, tahun, jam, menit lahir, negara, dan kota. Kalau kamu nggak tahu jam lahir gimana? Kamu bisa menggunakan perkiraan plus minus 30 menit atau jam 12 siang. Kamu juga bisa tanya ke keluargamu atau lihat ke birth certificate atau akte kelahiran. Kadang ada juga tuh informasi lahirnya. Di Jovian Archive ada juga poin tulisannya birth time already in UTC. Nah ini nggak usah dipencet lagi, dibiarkan kosong aja. Lalu check your chart gitu ya, dipencet. Nanti akan ada keluar PDF atau keterangan. Yang kita bakal bahas bareng-bareng saat ini adalah type, strategy, dan not self-theme. Di human design ada 5 kategori utama berdasarkan bagaimana energi kita bekerja. Nah ini penting banget untuk mengetahui gimana mengurangi burnout gitu. Dari tipe ini kita akan mengulik manifestor, generator, manifesting generator, projector, dan reflector. Semua tipe ini memiliki strategi yang unik dalam mengatasi masalah dalam hidup dan juga ada pertanda emosi yang unik untuk mengetahui kita lagi burnout atau enggak. Nah, kita mulai dulu yang pertama, kalau kamu tipe manifestor. Tipe manifestor memiliki sebuah kelebihan, yaitu mereka bisa punya visi yang kuat. Mereka punya leadership yang luar biasa, dan mereka bisa sangat kreatif melakukan hal yang baru. Tetapi manifestor juga membutuhkan waktu sendiri untuk melakukan hal tersebut. Kalau terlalu banyak diganggu, itu mungkin ngerasanya ada rasa nggak nyaman. Biasanya rasa nggak nyaman ini dilihat dari kata kunci not self-theme. Not self-theme anger untuk manifestor mungkin artinya kita tidak mendapatkan kebebasan untuk melakukan hal yang kita sukai.
Mungkin nih misalkan di kantor kita nggak ada kebebasan untuk work from home gitu. Mungkin nggak ada kebebasan untuk ngelakuin kerjaan sendiri tapi malah di micromanage. Jadi harus terus berkomunikasi dan revisi kerjaan. Nah itu bisa bikin manifestor ngerasa marah. Mungkin di dalam relationship-nya manifestor ini dikekang mungkin oleh pasangan, orang tua, atau keadaan. Karena manifestor tadi seperti ada jiwa pemimpin gitu, pengen ngelakuin semuanya dengan energi sendiri, dengan happy dan ritme waktunya sendiri. Nah, di sini ada juga namanya strategi. Jadi strategi buat manifestor adalah to inform. Jadi menginformasikan aja apa sih rencananya manifestor tersebut. Misalkan di kerjaan mau membuat sebuah proyek baru, tinggal diinformasikan nih ke atasan, didiskusikan dengan kolega, mungkin dengan bawahannya. Mungkin bisa juga kalau ada sebuah proyek baru, kita siapa aja nih yang akan terpengaruh dalam proyek tersebut yang lagi di-lead oleh si manifestor. Mungkin manifestornya ingin resign, dan saat resign ini kan banyak yang akan terdampak. Sehingga belajar untuk mengkomunikasikan, untuk handover atau memberikan materi kepada orang-orang yang akan melanjutkan pekerjaanmu. Nah, ini sangat penting untuk manifestor merasa peace. Jadi kata kunci untuk mengetahui apakah manifestor lagi burnout atau nggak burnout adalah melihat bagaimana kamu merasakan anger, bagaimana kamu merasakan peace, dan kalau di skala nih dari angka 1 sampai 10, anger kamu berapa dan peace kamu berapa. Dan kalau kamu masih ngerasa ada definisi lain atau pengertian lain tentang anger dan peace selain yang aku udah sharing, kamu juga bisa kontemplasi ke diri sendiri. Sebagai manifestor, apa sih yang bikin aku merasa tenang? Nah, kalau kita mengurangi hal yang bikin kita marah dan meningkatkan hal-hal yang bikin kita tenang, nah otomatis kita akan mengurangi juga burnout. Sehingga kita bisa thriving, not only surviving sebagai manifestor. Oke, kita bahas tipe yang kedua. Tipe kedua di human design adalah generator. Generator ini punya banyak energi untuk ngelakuin hal-hal yang disuka, apalagi proses kesehariannya emang enjoy. Kalau cuman fokusin hasil akhirnya, misalkan status atau gaji atau pujian, kadang ngerjain kerjaannya itu capek banget, rasanya males atau frustrasi kalau nggak sesuai ekspektasi. Jadi not self-themia generator ini frustration. Frustration misalkan hal yang pengen kita lakukan nggak boleh, nggak bisa. Atau kita dibilang sama klien kita atau sama tim kita atau atasan kita untuk ngelakuin sesuatu hal yang kita anggap, wah itu bukan hal yang aku mau. Jadi filter yang bisa ngebantu mengatasi burnout buat generator adalah filter kata mau atau harus. Kalau generator merasa harus melakukan sesuatu, biasanya energinya berkurang drastis. Tetapi kalau misalkan dia mau melakukan sesuatu, mau berkarya, apapun itu, mau berolahraga, apapun itu. Nah, generator bukannya energinya habis, malah meningkat. Jadi kadang kita bisa menemukan generator weekend bukannya tidur istirahat, tapi malah olahraga atau keluar. Jadi benar-benar sesuai generator tersebut. Kalau kamu tipe generator, strategi kamu juga namanya to respond. Jadi to respond to life's opportunities. Mungkin kamu juga ngerespon ke sebuah opportunity, kesempatan yang nggak ditawarkan secara verbal, tapi kamu ngerasa secara feeling, aku tertarik untuk ngelakuin itu. Biasanya feeling tersebut ada sensasi tubuh khusus, ada body sensation. Body sensation kalau mau banget ngelakuin sesuatu, rasanya energinya maju, badannya maju. Atau terbuka, rasanya ringan aku mau ngelakukan hal ini. Kalau merasa kayak aku nggak mau, badannya mundur atau badannya merasa berat, mungkin ini menandakan bahwa ini bukan hal yang cocok buat kamu sebagai generator. Nah, kita tinggal milih aja nih, mengurangi hal-hal yang kita frustrasi dan meningkatkan hal-hal yang bikin kita puas. Dan kamu bisa tanya ke dirimu sendiri untuk mengatasi burnout, generator, what frustrates you? Dan kurangin hal-hal yang bikin frustrasi itu. Penting juga buat generator untuk terus mengeluarkan energi dengan menggerakkan tubuh, mungkin olahraga ringan di pagi hari, stretching, atau olahraga ringan di akhir hari setelah pulang kerja. Nah, ini ngebantu banget untuk generator benar-benar merasakan sensasi tubuhnya sehingga saat memilih kerjaan bukan yang bikin drain. Tipe ketiga adalah gabungan tipe pertama manifestor dan kedua generator, yaitu tipe manifesting generator. Frustration dan anger menjadi
not self-theme atau pertanda kalau kita lagi burnout. Buat manifesting generator, bedanya dengan generator, mungkin hal-hal yang disukai itu lebih banyak. Jadi ada rasa independen kayak manifestor, ada rasa pengen kerja seperti generator. Jadi kita seperti memulai suatu pekerjaan baru, terus kita suka stop pekerjaan itu, kita pindah pekerjaan yang lain. Mungkin kita ada beberapa project itu membuat kita ngerasa lebih puas, ngerasa lebih tenang. Strateginya juga sama seperti generator, ada to respond dan mirip seperti manifestor, to inform. Jadi kita ngerasain dulu sebagai manifesting generator di tubuh, aku mau gak sih ngelakuin kerjaan ini? Does it make me feel happy? Apakah badanku oke ngelakuinnya? Lalu kalau jawabannya iya atau tidak, apapun hasilnya, kamu bisa menginformasikan ke orang lain. Dengan strategi to respond dan to inform, manifesting generator bisa merasakan dulu dari tubuhnya apa yang ingin dilakukan, ada energi atau tidak, senang atau tidak, lalu menginformasikan ke pihak-pihak terkait. Biasanya yang bikin manifesting generator frustrasi karena ngerasa terkekang dalam kerjaannya. Jadi ngelakuin hal-hal yang udah nggak semangat lagi. Atau merasa harus menyelesaikan sebuah project yang sebenarnya emang awalnya seneng sih dimulai. Tapi di bagian akhir ngerasa kayak oh ini udah nggak semenyenangkan itu buat aku dan aku lebih tertarik ke hal yang lain. Jadi buat manifesting generator, kamu nggak harus menyelesaikan sesuatu hal kalau udah bikin kamu drain. Karena burnout itu terjadi kalau kita memaksakan diri ngelakuin hal yang kita nggak suka. Solusinya, kamu bisa menginformasikan ke orang lain bagaimana di awal kalau kita tidak sampai akhir kamu hanya memulai project itu, tetapi bisa mendelegasikan ke orang lain. Jadi kamu nggak merasa terbebani. Burnout bisa juga buat manifesting generator yang terlalu sibuk. Jadi kamu ngerasa banyak energi, kalender Google kamu penuh, dan kamu nggak ada ruang buat istirahat. Nah, ini juga tetap penting buat manifesting generator, memiliki waktu yang nggak diganggu, ngelakuin apa aja yang kamu mau. Itu bisa tidur, bisa istirahat nonton suatu hal, atau olahraga. Tapi kamu tidak diganggu dengan komitmen ke orang lain. Kalau misalkan kamu adalah tipe keempat yang projector, kamu memiliki kelebihan sebagai orang yang penuh dengan guidance. Jadi mungkin kamu ingin memandu orang lain, mungkin kamu ingin menasehati orang lain atau mendengar curhatan mereka dan memberikan mereka arahan. Mungkin kamu bisa melihat suatu hal dengan sudut pandang yang lebih tinggi, yang lebih strategis, bisa bantu memecahkan masalah, memberikan solusi-solusi yang unik. Nah, apa yang bikin burnout buat projector adalah not self-theme bitterness. Bitterness ini bisa aja karena kita merasa tidak dihargai saat memberikan pendapat. Mungkin karena kita bekerja terlalu keras, mencoba menyamakan diri seperti yang udah dibahas tadi, generator, manifesting generator, dan manifestor. Karena projector butuh kualitas istirahat yang bagus. Dan istirahat juga ada berbagai macam. Ada istirahat mental, fisik, emosi, mungkin istirahatnya tidur, mungkin istirahatnya aktif seperti olahraga yang ringan seperti yoga. Sehingga buat projector ini sangat disarankan dalam harinya memiliki waktu untuk self-care. Bisa pagi hari atau malam hari. Mungkin pagi hari kamu ada waktu hanya 30 menit pun gak apa-apa. Kamu bisa ngelakuin hal yang khusus buat dirimu sendiri, apapun itu. Mau mandi, beribadah, mau meditasi, mau olahraga ringan, apapun yang ngebuat kamu ngerasa ready menjalani hari. Bisa juga kamu self-care malam hari, bisa 1 jam atau 2 jam sebelum tidur, menggunakan waktu itu untuk ngisi ulang energi kamu. Mungkin kamu suka baca buku, mungkin meditasi, mungkin istirahat aja di kasur sebelum tidur. Nah, ini ngebantu kita untuk memproses hari yang sudah dilalui oleh projector dan nggak gampang burnout. Weekend pun juga dirasain lagi, apakah pengen keluar rumah atau pengen di rumah tidur istirahat. Ini ngebantu banget buat projector memanage energinya untuk ngerasa siap lagi in the working week. Kadang projector dianggap seperti harus pasif, tapi nggak juga kok. Projector juga memiliki strategi wait for invitation. Kadang projector akan bertanya, loh apakah aku pasif menunggu aja? Nggak juga, karena untuk kita menjalankan keseharian kita, projector akan lebih mudah saat sudah dilihat dulu, di-invite, di-recognize, lalu diundang secara verbal, ajakan langsung, ikut yuk ke dalam project ini, atau secara intuisinya merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu hal. Karena projector itu termasuk tipe yang paling intuitif di human design.
Jadi 3 stepnya untuk proyektor adalah pertama, wait for invitation dengan mengenali dirimu sendiri. Kedua, lalu sharing apa yang kamu suka tanpa ekspektasi. Lalu ketiga, kamu bisa merasakan invitation untuk mengikuti sebuah project atau sebuah kerjaan baru. Nah, ini sangat berlaku untuk hal-hal yang komitmennya jangka panjang. Jadi kalau misalkan kamu merasa, aduh aku burnout nih sebagai proyektor, jangan lupa istirahat ya. Terakhir, kalau kamu termasuk yang unik banget, reflektor, tipe yang kurang lebih 1% di populasi di dunia ini, kamu mungkin orangnya sensitif banget. Mungkin kamu bisa menyerap lingkungan kamu dan kamu mengamplifikasi perasaan di lingkungan kamu. Jadi yang bikin burnout reflektor itu kadang ketemu terlalu banyak orang atau nggak ada waktu untuk dirinya sendiri. Untuk reflektor, kalau lagi ngerasa nggak selaras, ada sensasi disappointment. Disappointment atau kekecewaan ini tuh dari mana sih? Kadang kalau reflektor merasa kecewa dengan lingkungannya atau orang sekitarnya, atau mengambil keputusan terlalu terburu-buru, jadi nggak dipikirin dulu, lalu langsung aja mengambil keputusan yang ternyata nggak cocok nih, jadi ada rasa kekecewaan. Karena strateginya reflektor adalah wait for a lunar cycle. Lunar cycle ini kurang lebih 28 hari. Tapi gimana kalau di kehidupan zaman sekarang kamu harus ngambil keputusan cepet-cepet? Ya udah, nafas aja dulu. Mungkin di bawah tidur ngambil keputusannya besok. Jadi rasain aja kalau kamu bisa berjarak dari komunitas atau orang yang bikin kamu energinya drain, mungkin kamu akan ngerasa lebih stabil and pleasantly surprised. Pleasantly surprised dengan hal-hal yang ternyata nggak kamu bayangkan dapat kamu pelajari dari komunitas, orang, dan pekerjaan tersebut, dan itu yang bikin kamu lebih happy lagi. Yang penting banget juga buat reflektor adalah grounding. Karena tadi kita obrolin reflektor itu sensitif dan menyerap energi sekitar. Kalau orang sekitarmu lagi emosional, lagi capek, mungkin kamu juga ngerasain itu dan malah mengamplifikasi. Kalau kamu ada di alam, mungkin kamu cuman bisa melihat langit biru, atau kamu bisa melihat tanaman, memegang tanaman, atau kamu bisa nyeker tanpa alas kaki, menyentuh tanah atau rumput. Kita bisa juga menyerap energi alam untuk lebih bisa stabil emosinya dan happiness-nya. Sehingga buat reflektor, salah satu kunci mengatasi burnout adalah mendekatkan diri dengan alam. Jadi itu ada beberapa penjelasan tentang human design dan tips tentang human design yang kamu bisa implementasikan dulu dan lihat apakah cocok nggak nih sama keseharian kamu. Apakah dengan yang kita obrolin dan kamu kontemplasikan, kamu jadi ngerasa lebih puas, lebih tenang, kamu juga ngerasa lebih sukses. Nah, cocok nggak tadi apa yang aku udah share? Kamu bisa kontemplasi lagi apakah informasi tadi bisa membantumu dalam keseharian dan cobain dulu apakah benar-benar kerasa manfaatnya. Kalau kamu penasaran lebih detail lagi tentang human design kamu bisa cek link deskripsi di bawah ini untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang offering aku dengan bacain human design. Nah, kalau kamu tertarik untuk belajar ilmu human design, aku juga ada training online, ada 3 level, dan kamu bisa belajar menjadi human design reader. Kamu akan mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana kita bisa buka reading dan juga membuat bisnis human design-nya. Kalau kamu tertarik, silahkan lihat di link di bawah juga. Tulis di kolom komentar apa tipe kamu dan apakah kamu relate sama apa yang tadi aku share. Excited to talk to you soon. Bye!